Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita untuk mendapatkan motivasi hidup. Kata putus asa. Pernah kita mendengar kata putus asa? Pernah. Pernahkah kita merasa putus asa? Pernah. Pesimis? Iya. Saya pernah merasa pesimis. Putus asa dan pesimis. Rasanya ingin mati saja. Pesimis, putus asa. Ini adalah sikap yang sangat dicela oleh agama. Tahu kan kita? Karena putus asa membuat seseorang mati terlebih dahulu sebelum dicabut nyawanya. Menjadikannya seseorang yang gagal sebelum mencoba berusaha secara maksimal. Iya, putus asa adalah salah satu penyakit berbahaya yang bersemayam di dalam hati kita. Manusia. Banyak manusia yang mendahulukan rasa pesimisnya, teman, dibandingkan rasa optimisnya. Perasaan seperti ini adalah akar masalah yang menyebabkan munculnya sikap skeptis ya di dalam diri kita. Jadi akan bermuara pada penyakit hati yang bernama putus asa, yang seringkali menjadi seseorang berprasangka buruk kepada Allah, mempertanyakan adanya rahmat Allah. Sebenarnya ada gak sih rahmat buat saya ya Allah? Dan prasangka-prasangka negatif lainnya. Misalnya, Allah tidak adil kepada saya. Allah selalu membuat hidup saya susah. Kenapa hidup saya selalu sedih ya Allah? Kenapa mereka bahagia? Kenapa aku selalu menderita? Kenapa orang tuaku miskin? Sedangkan mereka, orang tuanya kaya. Mengapa aku tidak cantik? Yang lain cantik ya Allah. Engkau tidak adil bagiku. Iya, banyak hal yang menyebabkan seseorang itu tenggelam dalam rasa keputusasaan. Salah satunya adalah terlalu banyak mengingat-ingat masa musibah yang menimpa diri kita, sehingga membuat kita itu sulit bangkit. Penyesalan dan rasa berduka yang terlalu berlebihan, sehingga membuat kita itu tidak mampu mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa kita. Kita mungkin terlalu banyak mengeluh dan tidak bersabar, serta cepat menyerah dalam mencari jalan keluar dari musibah yang kita derita. Duhai sahabat jiwa, ada beberapa hal, nasihat tentang putus asa. Di Quran surat Yusuf 87, di sana tertulis, "Do not despair of the mercy of God." Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tahu kan kita bahwa kita sudah diperintahkan untuk tidak boleh berputus asa dalam segala hal. Allah knows the words you cannot say, the sorrow no one sees, and the pain that no one knows. Allah tahu kata-kata yang tak bisa kau ucapkan, duka yang kau rasakan yang tak seorang pun melihat, dan rasa sakit yang kau alami yang tak seorang pun tahu. Jadi percayalah bahwa Allah itu tahu apa yang kau rasakan. Selain itu kita juga harus optimis. A hopeless person sees difficulties in every chance, but a hopeful person sees chance in every difficulty. Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian. Orang yang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Sahabat jiwa, tahukah kita apa yang lebih buruk dari dosa? It is worse to be helpless about the forgiveness of Allah than to sin.
Putus asa terhadap ampunan Allah itu jauh lebih buruk daripada dosa. Ini disampaikan oleh Sya'ali Al-Fahsyan. Lalu, apalagi yang menguatkan hatimu? Without Allah, I'm helpless. With Allah, I'm powerless. Tanpa Allah, aku kehilangan harapan. Bersama Allah, aku tak kenal rasa takut. Ya, di dalam penderitaan hidup, kadang-kadang kita betul-betul merasa terpuruk, berada di satu tempat yang paling dalam, yang paling jatuh sejatuh-jatuhnya. Ingatlah ya sahabat jiwa, Allah di sisimu selalu. Don't despair and never lose hope, cause Allah is always by your side. Jangan putus asa dan jangan pernah kehilangan harapan, karena Allah selalu berada di sisimu. Sahabat jiwa, pasti kamu juga pernah mengalami kegagalan yang berulang kali. Sudah gagal, bangkit lagi, dan gagal lagi. Tentu saja ini membuat kita patah semangat. Teguhkanlah dalam iman, wahai sahabat jiwa. You'll be disappointed repeatedly. That's the nature of this world. Don't feel hopeless and let Satan mess with your mind. Stay firm in faith. Kamu pasti akan merasakan kekecewaan yang berulang kali. Begitulah keadaannya kehidupan di dunia ini. Jangan pernah merasa putus asa dan membiarkan setan mengacaukan pikiranmu. Tetaplah berpendirian teguh di dalam keimanan. Sahabat jiwa, percayalah dan berdoalah kepada Allah, meminta keberanian. Ya Allah, grant us the courage not to give up, even though it might feel helpless. Ya Allah, berilah kami keberanian untuk tidak menyerah meski mungkin merasa putus asa. Iya, percayalah kepada Allah, sahabat jiwa. Serahkanlah seluruh permasalahan hidup kita kepadanya. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah 216. And it might be that you dislike a thing which is good for you, and that you like a thing which is bad for you. Allah knows, but you do not know. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sahabat jiwa, setiap kita pasti juga ingin hidup bahagia. Ya, maka berbahagialah dengan apa yang telah kamu miliki. Terkadang kita menginginkan sesuatu yang tidak kita miliki. Be happy with what you have while working for what you want. Remember, a happy and successful life begins with Allah and ends for Allah. Iya, berbahagialah dengan apa yang telah kamu miliki saat ini, sambil mengusahakan apa yang kamu inginkan. Ingatlah, hidup bahagia dan sukses itu dimulai dengan Allah dan berakhir untuk Allah. Terkadang kita lupa hal ini ya. Iya, karena kita juga tidak pernah tahu. Sahabat jiwa, ada satu nasihat lagi, bahwa kamu tidak pernah tahu. Before getting frustrated at a situation, remember that you never know.
what Allah has placed goodness in. Iya, sebelum merasa frustasi dengan situasi yang sedang kamu hadapi, ingatlah selalu bahwa kamu tidak pernah tahu kebaikan apa yang sedang Allah rencanakan untukmu. Jadi ini bisa buat pedoman kita bahwa di balik penderitaan hidup kita saat ini akan ada hal baik yang Allah rencanakan untuk kita, yang Allah buat untuk kita. Jadi percayalah, jangan putus asa ya sahabat jiwa. Baik, terima kasih sampai di sini dahulu. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.